Halo semuanya, apa kabar? Jumpa lagi di Doremi Show. Kayak lighting. Oke, seperti biasa ya, Doremi Show ada Do, Doni The Kaiser dan Re. Ada Ruby Herman, yes. Dan Mi apa ya? Tumben, biasanya Christian Sugiono ngakunya. Yang kemarin ada si Mario Deva. Iya. Jadi Doremi, Doni, Ruby Herman, dan Mario kembali menyapa pada malam hari ini. Kita punya tamu istimewa, Bro Ruby. Ruby, tolong diperkenalkan dulu. Jangan Mario yang kenalkan. Iya. Ini financial planner. Ini seorang financial planner, ya kan, biasa menangani untuk orang-orang muda, corporate juga gitu. Jadi, dan setahu gue ini udah punya properti, karena gue pernah ngobrol. Masuk muda keren punya properti. Ini masuk muda keren. Masuk, udah jadi member. Oke. Nanti bisa temanya apa nih bro? Temanya? Ditambahin oleh Pak Mario, nambahin. Karena ini berhubungan sama Kartini. Iya. Berhubungan sama Kartini. Ini edisi spesial karena buat temanya baru 10 menit yang lalu. Jadi temanya investasi untuk Kartini di masa kini. Pas Kartini. Kebetulan besok hari Kartini ya. Iya, makanya. Iya. Besok hari Kartini. Jadi bukan cuma Kartini yang boleh ikut dong. Kartono juga boleh ya. Iya, nanti kan bisa jangan mau kalah sama Kartini aja punya investasi kan. Nah itu Doni bawa Kartini juga. Iya, ini kenapa setiap saya mau Zoom ya, dia tiba-tiba nongol. Padahal sejak 15 menit lalu sudah diasingkan semua. Artinya ada bakat-bakat untuk narsis ya. Iya. Enggak, dia penasaran sama saya. Christian Iya, dia pengen tahu nanti kira-kira panda yang yang keren di tahun ini apa papi itu pandanya tuh. Ini Kungfu Panda 4. Ngomong-ngomong ini bintang tamunya lagi nungguin. Jadi kita punya bintang tamu malam ini, Shirley. Shirley, apa kabar? Kita masuknya jam 10 dia. Iya. Saya terakhir ketemu Shirley udah beberapa bulan lalu kali ya. Kita pernah ngobrol bareng juga ya. Iya. Di situ Corona datang deh, jadi nggak bisa ketemu lagi. Tapi sekarang kita ketemu malam ini. Jadi temanya malam ini dibilang berat atau ringan nih kira-kira, Shirley? Mengalir aja, mengalir. Harus siap. Financial planner finansialku harus siap. Ya dong. Ngomong-ngomong, Bosunil is coming nih. Bosunil is coming. Kita sambut Bosunil nih. Bosunil. Oh iya? Bosunil. Ladies and gentlemen. Bosunil join tuh. Ladies and gentlemen, please welcome Bosunil. Bro Sunil, mohon maaf lahir batin Bro Sunil. Tunggu dulu. Iya, mau puasa sekalian ya, mau lebaran. Iya. Halo Bro Sunil. Ini saya mesti ikut pas komunikasinya Bro Doni ini biar nggak miskom sama Bro Ruby. Halo Bro. Iya. Halo. Iya. Sorry ya Bro, aduh. Ini dia nih. Aduh, ini ngasih tahu nih Bro, Bu Miranda nih. Ternyata Ruby-nya malah nggak share link, malah Miranda yang share. Aduh. Bro Ruby. Ini kita ada miskom Bro, sesuai dari WA. Jadi Bro Sunil, gue tuh ngomong sama Bro Ruby tanggal 20. Dia kira tanggal 20 itu hari Selasa. Oh, iya, gue juga ngeloknya hari Selasa. Soalnya gue pikir
Dia ngomongnya Selasa, jadi gue tanya, jadi confirm 21, dia bilang iya gitu. Nggak apa-apa, kita bisa ini double episode malam ini nanti. Double episode ya. Tadi gue teleponin lu. Thank you Miranda. Thank you udah kasih linknya. Gue akhirnya masuk juga. Gue nyari-nyari. Gue bilang nih Doremi di mana sih? TV kabel pilihan ya. Mesti langganan dulu. Oke, masuk bro. Kabel listrik ya. Mesti digali dulu kabelnya biar nyambung. Miranda ya. Miranda thank you. Ya, balik ke Bu Shirley dulu kali ya. Ada Bro Doni juga nih, Bro Doni seru nih. Iya bro, kan Doremi donya Doni dong. Doni. Oh jadi lo Ruby sama Mario. Iya bro. Sama ini Christian Sugiono. Oke. Ngakak si Ruby. Aduh. Gue baru lihat loh, kok beda? Gue baru nyadar, kenapa nggak lo bikin Dorumi sih? Doremi, Dorumi. Kan Ruby Herman ada E-nya. Kalau Rumi lo harus ngomongin Ya, hal-hal yang Herman. filosofi ya. Iya. Kalau Dorumi nggak bisa mi juga, Doruma. Kan Mario bro. Ya udah guys, enjoy dulu. Gue mau makan malam dulu. Enjoy dulu. Nah, Thank you sorry ya bro. bro ya. Sorry bro. Enjoy. Yo. Ini nih, utang terakhir. Bu Miranda sih yang laporin. Thank you Bu Miranda. Aduh. Ini mantap kali nih. Ini kalau live di TV gini nih. Udah kayak uya-puya. Muncul. Gerbek nih. Aduh ya. Oke, balik ke Bu Shirley dulu. Aduh, Bu Shirley boleh kenalan Bu? Halo, Shirley, perencana keuangan dari Finansialku. Aduh. Iya. Apa nih, mau dikenal apa nih? Tinggal di Cianjur gitu bilang atau gimana? Oh, Hobi apa nomor Saat sepatu ini- gitu kan. social distancing di Sepatu. Cianjur. Hobinya olahraga, baca, makan, nonton, nonton Oh. streaming. Ini gue salut bro, Oke. salut bro. Masih Apa nih? muda, udah punya kepikiran beli properti. Tadi investasi kan Nah, juga ini. kan. Betul, nyambung ini bro. Nyambung. Sebelum arah properti, biar panjang gitu episodenya, kita nanya dulu. Iya. Nah, properti dulu. Nanti kalau udah properti, bubar. Tar. Aduh. Ya, silakan deh. Pusing si Ruby kepala. Pusing banget. Aduh. Oh, apa nih? Ya, Mau ngobrolin Nah, apa ini kan nih kan ngomong- ini? ngomongin investasi. Sebenarnya investasi itu apa sih, Bu Shirley? Iya, pura-pura nggak Investasi. tahu. Cie. Padahal Ini sama-sama kayaknya- finansialku. Ini kayaknya gue lagi dites nih. Iya, ini ujian nih sidang nih. Ini Melvin pakai nickname apa nih? Nickname Melvin. Performance appraisal nih. Iya. Tapi bahasanya boleh deh bukan bahasa finansial kali ya. Iya. Nah, biar yang lebih sederhana gitu. Nah, Silakan. dibumikan. Investasi itu apa? Ya investasi kalau gue sih ya bahasa simpelnya kita punya sesuatu yang kita udah dapatkan nih atau kita lagi saat ini apapun yang kita punya lah aset resources apapun. Nah ada sesuatu resources yang kita punya itu sebenarnya pilihannya bisa satu kita habisin kan, yang satu lagi bisa kita bagi-bagi ke orang lain gitu ya, bagi-bagi ke keluarga ataupun yang lagi membutuhkan. Nah, ada porsi lain di mana itu kita simpan. Dan porsi tersebut yang kita simpan itu bisa kita pakai untuk kebutuhan di masa depan. Gitu. Jadi nggak dihabisin saat ini juga, nggak dibagi-bagiin, tapi juga bisa kita gunain di masa depan. Nah, investasi Jadi sendiri kan dicicil sebenarnya gitu kalau ya.
nggak cuma ngomongin soal uang. Disimpannya Tapi di mana aja? Yang disebut investasi itu penyimpanannya di mana aja? Nah, Iya. soalnya kalau- banyak yang kita punya banyak, Iya. Shirley. Lemak Iya. juga kita punya. Tadi ngomong. Iya. Itu bisa Banyak buat yang investasi nyimpen di nggak? rumah tetangga kan? Bisa. Kalau investasi kan, kalau ngomongin soal uang kan investasi pasti berarti jatuh-jatuhnya ke produk keuangan dong. Bisa simpannya bisa investasinya kita di saham, bisa ngomonginnya di reksadana atau di properti gitu ya, yang spesialis Bro Ruby, atau juga di forex, macam-macam kalau kita ngomongin soal uang. Tapi kalau kita ngomongin investasi yang lain, misalnya investasi kesehatan, investasi dari segi ilmu untuk kita kemajuan karir, atau juga untuk kemajuan bisnis kita gitu. Banyak Warisan sih masuk sebenarnya. investasi nggak sih? Apa? Warisan. Gue tahu alurnya kemana. Enggak, ini pertanyaan bener ini. Banyak yang mungkin ingin bertanya tapi malu-malu gitu kan. Oh, oke. Tergantung. Kalau gua ini kita nggak ngomongin soal serius tentang uang aja kan ya. Kalau gua tergantung. Warisan, tapi kalau disertai dengan kita membekali secara karakter ke anaknya, ke ahli warisnya. Jadi dan warisannya juga secukupnya gitu ya. Jadi nggak merusakkan. Menurut gue itu termasuk investasi. Tapi kalau warisannya cuma berupa uang doang, material doang, tapi nggak disertai dengan mindsetnya, kenapa kita harus mengelola uang, terus uang itu buat apa? Kita nggak kasih pembekalan terhadap anak kita, itu bakal bukan investasi. Itu bisa jadi kita malah justru menjerumuskan mereka. Setuju. Oke. Setuju. Karena realitanya generasi kedua biasanya nganjurin. Iya. Dalam. Insight-nya ya. Insight. Soalnya saya dulu itu kenal Bro Doni tuh, dia bilang tuh mertua itu merupakan investasi. Oh iya. Aset. Keren itu. Kan nyambung tadi. Kata Bu Shirley kan apa yang kita punya, lalu kita manfaatkan dengan benar. Iya betul. Sebenarnya itu arahnya. Kan dari sisi ekonomi mungkin yang disebut investasi itu kan indikatornya yang disebutkan tadi. Tapi kan dari sisi non ekonomi kan macam-macam ya bro ya. Termasuk yang lu sebut tadi. Makanya kalau satu mertua itu bisa aset, kalau 2 atau 3 mertua kan aset-aset. Wah. Mantap. Itu tolong diedit nanti Bro Ruby yang bagian ini. Gak bisa gua. Biasa gua habis langsung upload. No sensor, no edit. Iya, no sensor. Perbanyak ya bagiannya. Ulang-ulang dulu. Nah, ini terus serius lagi nih. Gimana? Tapi bagaimana sih menghitung investasi itu dianggap bermanfaat untuk masa depan atau misalnya hanya untuk jangka pendek saja gitu? Kalau secara matematika sih ya, kita kan biasanya pakai nilai future value gitu ya. Ya kan future value. Jadi kalau hitung-hitungan dari masa sekarang ditarik dengan potensi keuntungannya tiap tahun atau tiap bulan, itu akan didapetin nilai yang namanya future value. Jadi kalau misalnya kita investasi per bulan rutin dengan tingkat ekspektasi keuntungan sekian, itu kita diharapkan di masa yang akan datang nilai kita ini ditarik dapat sejumlah future value itu. Nah, jadi sebenarnya kalau menurut aku tergantung kita ngelihatnya nih. Kalau misal investasi kita ini juga pasti kita juga mengharapkan sesuatu dong pada sekitar investasi, ya enggak? Iya. Nah, pada tergantung nih, misalnya kita punya bibit buah apel gitu ya. Pasti kita ekspektasi jadi buah apel dong. Nggak mungkin kita ekspektasi tiba-tiba dari buah apel benihnya disiramnya misalnya setiap hari pakai air beras gitu ya, terus kita ngarepin tiba-tiba jadi tumbuhnya beras. Kan nggak mungkin kan. Pasti mulainya dari benihnya dulu. Jadi tergantung juga nih kalau misalnya ini seberapa baiknya jangka pendek, jangka panjang tergantung juga benih yang ditabur itu seperti apa. Kalau memang benih baik ya. Baik ya Benih.com. Value-nya juga baik.
gitu. Dan juga ada yang namanya tuh jangka waktu proses gitu. Jadi ketika misalnya kita ya sama lah ya kayak tanaman, nggak bisa langsung serta-merta langsung bisa kita kelihatan hasilnya, tapi ada masa-masa numbuhin dulu, masa-masa harus mupukin, bahkan mungkin masa-masa harus nebangin dulu daun-daunnya yang nggak kebanyakan, yang nggak berguna gitu. Oke. Wah, kayaknya dalam banget nih. Iya. Menarik. Berapa lama sih sebenarnya kita bisa menanam untuk akhirnya kita bisa menikmati buahnya gitu? Apa dulu nih yang ditanamnya? Ya misalnya investasinya dalam bentuk investasi finansial gitu ya. Ya idealnya itu berapa lama gitu kita harus menanam dulu, kemudian setelah berapa lama kita bisa menikmati hasilnya itu yang normal gitu loh. Bukan soal jumlahnya ya, bukan soal nominalnya. Tergantung. Kalau investasi kan sebenarnya kayak tadi lagi ya, balik ke benih gitu kan. Ada yang tumbuhnya mungkin setahun udah tumbuh, ada yang bahkan baru kelihatan hasilnya 5 tahun. Jadi kayak misalnya contoh investasi saham tuh. Ada kayak investasi saham, kalau kita ngambil mulai investasinya di 2018 dalam waktu setahun ataupun 2 tahun ini belum tentu bakal kelihatan hasilnya. Jadi ada yang kayak kita harus lihat dulu 5 tahun baru kelihatan hasilnya. Beberapa investasi ada yang juga kelihatan dalam waktu setahun. Tergantung sih. Investasi yang bagus itu yang seperti apa sih? Misalnya yang kita menanamnya dalam jangka waktu yang panjang, tapi nanti kemudian buahnya bisa kita nikmati, atau kita bisa menanam dengan benih yang besar, tapi dalam jangka waktu pendek bisa kita dapatkan hasilnya. Sebenarnya keduanya sama-sama bagus sih. Tergantung kita mau tujuannya apa. Kayak misalnya contoh, kalau gua mau nanamnya ya cabai, berarti gua nggak usah numbuhin sampai sebesar-besar itu dong. Berarti gua coba cukup sampai cabai cukup sebesar ini, gua udah langsung bisa panen. Tapi kalau beda ceritanya nanam duren gitu kan. Duren kan harus tunggu sampai volume tertentu dulu, kebesaran tingkat tertentu dulu, baru itu dagingnya bisa manis, baru kita bisa tuai. Jadi tergantung tujuannya juga mau ngapain. Kalau misalnya tujuannya mau jadi berkebun atau gimana nih? Oh ya, jadi berkebun. Oh ya, by the way, gue punya hobi baru gara-gara social distancing ini. Gue jadi menanam. Hidroponik. Ya, makanya contohnya yang main nyambung itu. Boleh enggak, Bro. Iya. Bro, gue baru mau nanya. Berarti tergantung profesinya juga dong. Nah, kan gue tanam mangga. Iya. Kalau profesi gue tukang rujak, pas muda gue petik. Oh iya, betul. Tapi katanya Bruri Marantika, daun semangka berdaun sirih, Bro. Gue juga heran kan. Itu lagu, Bro. Oh, lagu ya. Kalau yang bisa jawab dan tahu itu lagu, berarti confirm umurnya sama. Iya, mau. Oke, lanjut. Ya, Pak Robi mungkin mau masuk ke properti. Gue mau jangan properti dulu lah. Belum dulu ya? Jangan lah. Share, apa sih share yang investasi yang digandrungi oleh kalangan yang lu lagi handle klien-klien nih kan saat ini lah ya. Investasi seperti apa nih? Ya mungkin daripada audiensnya bingung nih, saya mesti nanam mangga nih atau duren. Atau cabai gitu. Iya kan? Apa? Kalau ngomongin cewek apa milenial atau cewek? Oh iya. Oh, beda ya. Jadi investor laki-laki perempuan sama umur itu bisa berbeda-beda ya. Bisa. Oke, mungkin yang buat wanita dulu deh. Ya kan di sini kan ada banyak juga wanita. Gimana? Kalau gue perhatiin di Indonesia itu sebenarnya kalau wanita ya, kita tuh cenderung ngelihat contoh generasi di atas kita. Gitu. Jadi kalau lihat, dulu mama saya berhasil, orang tua saya berhasil ngebesarin saya dengan investasi emas nih. Gitu. Jadi banyak yang bertanya soal, kalau mereka berhasil, saya juga mau coba deh, paling nggak ngopi dulu gimana strateginya mereka. Jadi banyak tuh yang nanya soal investasi emas.
Tapi kalau buat teman-teman perempuan yang udah hidup di kota besar, kebanyakan mereka juga udah mulai sering baca-baca berita dan juga dengerin kata-kata teman-temannya juga gitu ya. Banyak yang mulai penasaran soal reksadana dan saham. Reksadana dan saham. Ya, biasanya kalau reksadana dan saham soalnya kan sekarang ini bisa beli lewat online kan. Jadi banyak juga tuh yang nanya, Kak, kalau saya mau ada ibu-ibu rumah tangga juga ya beberapa cuma kayak mau nyisihin dong dana dari suami nih. Pengen buat jajan sendiri tapi pengen ada yang bisa ditabung juga. Nah, kalau kayak gitu mudahnya simpelnya mulai dari mana? Nah, biasanya kalau yang pemula kayak gitu dananya masih sedikit, aku sih saranin mulai dari reksadana. Karena reksadana buat ibu-ibu rumah tangga ataupun perempuan yang sibuk, itu kan dikelola sama manajer investasi ya dananya. Jadi mereka bisa mulai dari modal kecil, ada manajer investasi yang bantu kelolain dananya, dan juga terbilang simple untuk investasi yang paper asset itu termasuknya reksadana yang simple. Gitu. Oke, dari dua itu ya, emas sama reksadana, gitu ya. Oke, dari sisi resiko gimana? Kalau dari segi resiko, emas cenderung pertama, emas bisa dibilang kita masih bisa masih bisa disimpan, nggak bisa dibilang juga anti inflasi. Kalau lagi krisis gini justru malah naik nih harga emas. Terus biasanya juga kalau menjelang hari raya itu biasanya kalau kecuali tahun ini biasanya harganya naik. Jadi teman-teman yang nyimpan emas itu cenderung resikonya rendah. Resiko rendah. Sekarang udah naik duluan malah ya? Ya, justru sekarang kalau krisis kayak gini justru malah naik duluan. Itu kalau emas kan, kalau mbaknya gimana? Harganya turun ya? Mbaknya turun. Mbak ini kan yang lagi milih investasi gitu kan, Mbak. Jadi kita lagi nanya, Mbak pilih investasi yang mana nih? Berarti Bro Ruby harga emas itu ditentukan oleh Mbak. Iya. Nah, kalau misalnya di zaman sekarang ini ya, ada nggak sih pergeseran paradigma pola pikir mungkin kaum milenial kali, yang mungkin berani nggak mereka semacam keluar dari zona nyaman untuk mulai mencoba-coba hal investasi yang baru atau mungkin yang belum pernah kita pikirkan sebelumnya selain yang disebutkan tadi? Oh, ada orang-orang. Tahu kan yang beberapa bulan yang lalu iklannya ngehits? Apa itu? Yang si cowok itu ya. Jutaan orang tidak menyadari. Sebenarnya kayak gitu. Okay. Jadi investasi yang beberapa investasi yang online yang biasanya tuh suka muncul iklan-iklannya kalau kita nonton YouTube atau lagi main games atau kita lagi streaming online. Nah, itu yang menawarkan keuntungan cepat, instan, seperti itu. Ada beberapa juga milenial tuh karena mereka mungkin jiwa petualangnya masih besar dan mereka juga masih berani mengambil resiko tanpa mungkin modal-modal yang nggak terlalu pikiran panjang lah ya daripada generasi sebelumnya. Jadi kebanyakan. Tapi resikonya tinggi dong ya? Tinggi. Jadi mereka kebanyakan tuh coba masuk dulu dan kalau misalnya mereka udah rugi tuh baru nyari aku. Tapi kalau belum rugi nggak nyari. Ya. Iyalah. Ada banyak yang ekspor gitu. Kamu ada dalam kesedihan dong. Maksudnya ya lagi rugi kan sedih gitu kan ya. Iya. Kalau susah baru nyari gua deh. Kalau susah baru nyari gua. Waduh. Iya. Oke. Nah, tadi untuk segmen investasi, ya kan? Gimana sih cara mengedukasi? Kalau dari Shirley kan sebagai influencer ya di dunia investasi gitu ya. Bagaimana? Karena kan orang kan nggak mudah nih untuk menerima saran-saran gitu kan ya. Tadi udah sedih aja baru deh gitu kan ya. Nah, tapi sebelumnya itu bagaimana cara-cara Shirley untuk melakukan penetrasi untuk mensosialisasikan investasi? Masa gue mulai kayak Doni. Bahaya ini. Bahaya dong. Gue bisa jadi ancaman dong. Ini lagu Doremi Show. Transfer ilmu.
Tolong jangan bikin gue nganggur ya. Nggak Dan. Berita satu gue ngasih itu kalau. Jangan bikin gue nganggur di Doremi Show. Nggak Dan. Itu berita 2. Udah ngobrol sama Henry Riyadi, nggak Dan. Henry Riyadi. Silakan Shirley. Sorry, tadi gimana pertanyaannya? Waduh, tapi tolong diulang dengan simpel. Susah, Mar. Gue ulang lagi, Mar. Diulang, dia udah lupa. Remet langsung. Intinya gini, Shen. Bagaimana Shirley mengedukasi atau melakukan strategi-strategi untuk mensosialisasikan investasi, ya kan? Gimana nih? Tadi ada kata-kata penetrasi sih, tapi intinya how to deal with that. Gitu. Jadi ini mensosialisasikan investasi berarti bicara soal kebiasaannya dulu berinvestasi dan juga mungkin ke produknya gitu ya. Ya. Berhubungan dengan produknya. Ya. Kalau pertama sih kebiasaan berinvestasi sih ini kita sih biasanya sekarang pasti ngomongin pakai sosial media ya. Jadi ngomongin sosial media itu harus biasalah dengan berbagai channel-channel masuk di situ. Dan juga kalau ngomongin soal investasi itu sebenarnya nggak sulit. Karena ngomongin investasi itu ngomongin cuan, ngomongin keuntungan. Jadi mereka pasti dasarnya manusia pasti mau untung kan. Jadi kalau ngomongin soal investasi itu jauh lebih mudah daripada ngomongin soal berhemat. Daripada ngomongin soal nggak konsumtif. Jadi kalau ngomongin soal investasi itu kita lebih ngomonginnya, oke, kamu punya cita-citanya apa nih? Kamu punya tujuan keuangan kan? Pasti ada dong yang kamu inginkan, misalnya liburan, atau juga beli gadget baru, apapun tujuan itu. Nah, biasanya sih kita bawa, yuk kita basically mulai dari apa sih yang mereka mau, nah dari situ atau apa yang mereka benar-benar jadi pain point-nya. Nah dari situ baru kita biasanya ngomong nih, oke, kalau selama ini kamu udah capek-capek kerja, kamu nggak bisa menabung, oke, hari ini kita coba yuk ajarin gimana caranya untuk berinvestasi, atau kamu udah pilih-pilih nih berbagai investasi, ternyata kamu nggak nemuin yang hasilnya menguntungkan atau juga nggak sesuai dengan ekspektasi kamu, berarti saat itu mulai kita belajar, oke, berinvestasi yang benar caranya seperti apa sih, atau pilih produk investasi yang cocok dengan tujuan keuangan kamu itu yang seperti apa. Baru itu kita masuk ke produk ini gimana caranya, atau mungkin ya kan kita finansialku sendiri sebenarnya kita di tengah ya, kita menghubungkan misalnya ada peer to peer lending, oke, kita ada peer to peer lending atau kita ada reksadana. Nah dari situ biasanya kita baru mulai masuk peer to peer lending sendiri, itu produknya ada bermacam-macam. Nah kita akan kasih tahu risikonya seperti apa, keuntungannya seperti apa, cara berinvestasi seperti apa. Jadi biasanya sebenarnya perencana keuangan itu lebih kita mengedukasi dan juga kita lebih ngekonsultasiin. Tapi kalau bisa dibilang ke produknya sendiri, kita nggak ngesosialisasiin jualin produk-produknya secara itu sih, secara langsung. Kita cuma malah nunjukin kayak ini jalannya ya. Gitu. Investasi itu manajer investasi berarti ya? Iya. Dia yang memilih misalnya investasi yang mana yang kira-kira yang sekarang menguntungkan. Dia mengatur manajemen ininya, operasional investasinya begitu ya? Manajer investasi itu lebih ngatur hedge fund, ngatur asetnya. Jadi buat dari sekian banyak misalnya saham-saham ataupun produk investasi dia kokinya lah. Jadi segala risiko sebenarnya di tangan dia dong ya? Ya. Dia mewakili kita termasuk risikonya. Dia mewakili kita risikonya. Ya, artinya ketika dia memainkan investasi kan? Ya. Oh iya, oke. Nah, gimana sih kok menurut pendapat Shirley terhadap kita bicara reksadana berarti related juga sama saham gitu? Reksadana produknya ada berbagai jenis, salah satunya reksadana saham. Ya. Salah satunya reksadana. Nah, sekarang untuk kondisi reksadana ini seperti apa? Kalau emas kan memang naik ya.
Nah, kalau bicara reksadana ini gimana? Karena reksadana itu sendiri lihat ke produk aslinya. Nah, produk aslinya saham itu saat ini sekarang lagi turun nih. Jadi memang reksadana juga pasti ikut turun. Gitu. Tapi tergantung lagi kalau memang tujuan keuangannya buat jangka panjang, ya justru ini it's time to buy. It's time to buy. Bu Sherly, ada pertanyaan dari Bu Wiwi Herawati. Untuk profesi yang penghasilannya tidak tetap, bagaimana rumus untuk investasi dari jumlah penghasilan? Mungkin menyisikannya untuk itu ya, setiap bulannya gitu. Investasi. Kalau saran yang terbaik adalah baik-baik dengan mertua. Itu investasi apa? Mertua adalah aset ya. Itu kalau udah married, kalau yang jomblo gimana? Ya nggak apa-apa kan mertua temannya ada. Iya. Mario, itu yang dipakai sama mertua, yang lagi dipakai sama mertua itu lagi naik-naiknya, bro. Oh iya, benar. Itu yang kiloan. Iya, itu dia. Itu yang catatan gigi. Pemirsa, tolong jangan dengarkan jawaban kami bertiga, dengarkanlah jawaban yang benar dari Sherly. Silakan. Oke, penghasilan yang tidak tetap nih ya, berarti naik turun. Nah, kalau biasanya kayak gitu, penghasilan naik turun pasti ada dong batas bawahnya sekitar berapa sih? Biasanya mungkin dari Wiwi Herawati bisa lihat data yang berapa bulan terakhir atau track record dari berapa tahun terakhir tergantung profesinya. Dilihat batas bawahnya itu penghasilannya di berapa. Nah, kalau biasanya saya buat asumsi dari batas bawah itu. Kalau ketika misalnya batas bawahnya misalnya nih pendapatannya di 3 juta gitu ya, batas bawahnya. Nah, 3 juta itu how low you can go, berapa minimal kamu bisa hidup. Jadi ditulis dulu tuh di data pengeluarannya apa aja sih. Kalau memang lagi kondisi terburuk, pengeluarannya itu batas bawahnya berapa. Pengeluaran untuk kebutuhan pokok, pengeluaran misalnya untuk kewajiban, misalnya kalau Mbak Lili masih kos, berarti pengeluaran untuk biaya bulanan kos, untuk bayar cicilan. Nah, itu kan semuanya pengeluaran yang sifatnya bisa diestimasi. Tiap bulan pasti akan keluar pada jumlah segini, pada tanggal segini jumlah segini. Nah, itu pengeluaran pokok, pengeluaran kewajiban itu coba di data dulu. Nah, ketika nanti pengeluarannya lagi lebih banyak daripada bulan-bulan biasanya, bulan tinggi, justru bulan-bulan itu jangan dinaikin pengeluarannya, tapi coba buat budget buat senang-senang nggak apa-apa. Budget buat senang, namanya juga hidup ya, pasti perlu senang-senang. Nggak apa-apa, budget buat senang-senang dialokasikan aja. Tapi ketika pendapatannya lagi tinggi, investasinya juga dinaikin. Gitu. Jadi, itu sih biasanya tips-tips. Investasi menyesuaikan gaya hidup atau gaya hidup menyesuaikan investasi nih? Investasi menyesuaikan gaya hidup atau gaya hidup menyesuaikan investasi? Gaya hidup menyesuaikan. Pendapatan sih, biasanya ke pendapatan, bro. Pendapatan ya? Iya. Karena lebih penting kebutuhan hidup daripada gaya hidup ya? Yes. Itu ada rumusnya, bro. Ada rumus. Apa tuh? Ada rumusnya. Makin gede gaya hidup lu, makin gede usaha lu, makin gede tekanan hidup lu. Nah, rumus fisika itu. Iya, rumus fisika ya. Itu rumus tekanan kan? Gaya dan tekanan. Iya, makin gede usaha ya kan? Gitu. Iya. Bu Sherly, saya mau nanya ini, Bu Sherly, ini terkait topik kita Kartini nih. Nah, dulu pas zaman masih kerja kantoran, sekarang juga masih kerja kantoran. Dulu tapi nggak pernah di kantor. Lagi work from home ya. Betul. Kita kan roadshow terus. Nah, itu dulu banyak lah omongan misalkan dari teman-teman gitu kan yang karyawati itu bilang, aduh, misalkan ada satu teman bilang, lu kapan nih beli rumah gitu misalkan gitu kan. Wah, gue mah nanti aja, tunggu pangeran berkuda gue aja, nanti gue tinggal di kastilnya dia. Nah, itu
sudut pandang ini sebenarnya kan gimana menurut Bu Shirley kan yang sebagai spesies yang datangnya dari Mars. Cewek dari Mars kan? Venus. Itu salah. Venus dong, bro. Iya. Mars itu laki. Mars. Ya. Man from dari Mars. Pluto. Woman dari from Pluto. Venus. Dari Pluto. Pluto udah dihapus. Udah dihapus. Pluto udah dihapus dari tata surya, bro. Ini untung sempet. Itu gimana pendapatnya? Pendapat gue mungkin gak mewakili pendapat semua wanita ya. Iya. Ya, jadi Tapi gue mungkin seenggaknya kan berdasarkan satu spesies. observasi gue aja ya. Ya, observasi gue aja. Iya, nggak apa-apa. Kalau menurut gue sih, kita tuh wanita kan basically kalau semua keputusan rata-rata kita mengandalkan feeling ya. Gitu. Nah, pada saat pada saat kita ngomongin soal hal itu, pada saat nantilah gue mah bergantung sama pasangan gue aja nanti kelak. Pada saat itu kan feeling kita itu yang berdasarkan kondisi di hari itu gitu. Maksudnya kondisi hari itu mungkin segala sesuatunya lagi nyaman. Jadi ketika nanti suatu hari kalaupun nanti muncul masalah ya udah, nanti kan ada pasangan gue gitu. Tapi kita nggak berpikir secara rasional gitu. Kita nggak berpikir secara rasional bahwa kebutuhan itu kan makin lama makin meningkat gitu. Dan juga kita mengharapkan sesuatu yang belum muncul gitu. Pasangan kita yang belum muncul dan juga ataupun pasangan kita yang belum kelihatan nih setelah menikah itu mereka akan seperti apa, kehidupan pernikahan seperti apa. Sebentar. Ini ada yang menarik nih. Oke, silakan. Dikatakan kaum Venus atau kaum wanita nanti mengandalkan pasangannya. Sementara pasangannya mengandalkan mertuanya. Jadi sebenarnya investasi terbaik adalah di mertua. Back again. Kalau gue lihat ini konsep cerita Star Wars berikutnya. Udah, tolong diabaikan yang tadi. Silakan Shirley dilanjutkan. Iya. Jadi kayak kita wanita harus hati-hati juga sama perasaan kita sendiri. Kadang-kadang perasaan kita itu justru bisa menipu. Jadi apalagi berhubungan dengan uang itu nggak pakai perasaan gitu. Jadi uang bukan benda hidup, jadi uang sebenarnya benda mati. Jadi dia nggak pakai perasaan, ya nggak? Kita mengandalkan hidup kita pada sesuatu yang sebenarnya tidak berperasaan gitu. Sedangkan saat ini justru malah kesempatan yang baik untuk kita mulai belajar, mulai berinvestasi tadi soal ilmu, soal tadi mungkin soal belajar soal uangnya, cara ngelolanya, dan juga investasi. Dan kalau yang aku perhatiin ya, rata-rata wanita itu tahu apa yang dia nggak mau, tapi dia nggak tahu apa yang dia mau. Jadi gue tahu nih, gue nggak suka ini, gue nggak suka, let's say ya, gue nggak suka pakai baju coklat, gue nggak suka makanan yang bikin berminyak, gue nggak suka begini dan begitu. Tapi kalau ditanya lu maunya apa, kita pasti bingung. Apa ya maunya apa ya? Terserah gitu kan? Iya betul. Makanya gue penasaran tuh kamus bahasa Venus belinya di mana itu? Ya terserah. Ada 3 juta halaman, isinya cuma 1, terserah. Iya. Tapi artinya tadi kan dikatakan kalau misalnya investasi itu ternyata begini, cara orang berinvestasi atau kultur atau behavior orang berinvestasi kan juga berbeda-beda, laki-laki, perempuan, ya kan, tujuan dan sebagainya. Lalu sebenarnya yang paling pandai berinvestasi atau mungkin bisa menjadi manajer investasi yang baik itu sebenarnya kaum Hawa atau kaum Adam sih? Menarik. Menarik dong. Kayaknya ini perlu research lebih lanjut ya kalau ngomongin soal ini. Tapi maksudnya kan bisa memberikan ini juga kan wacana kepada teman-teman kalau dia mau berinvestasi, misalnya di Dana Reksa atau Reksadana, dia bisa memilih manajer investasi mungkin karena dia merasa ada kecocokan gender, gue cewek aja karena mungkin feelingnya lebih bagus. Dia bisa tahu misalnya saham-saham mana yang akan naik gitu kan. Atau cowok misalnya karena dia lebih logika, dia melihat prediksi berdasarkan hitung-hitungan matematisnya, misalnya begitu. Kira-kira ada pendapat
profesional dari Shirley? Kalau secara finansial sih, aku lebih ngelihatnya sebenarnya berdasarkan ilmu dan experience ya. Gitu. Jadi kalau misalnya kita ngomongin soal mencari manajer investasi, mana cewek apa cowok yang lebih bagus, kita lebih ngelihatnya atau gabungan cewek dan cowok? Ya. Bisa. Kalau ada memilih bisa. Jadi bisa juga tidak terbatas pada gender, tapi bisa ngelihatnya ke ilmunya dia, ke track recordnya dia, gimana profesionalismenya dia dalam mengelola keuangan yang sebagai manajer investasi. Sedangkan kalau misalnya kita ngomongin wanita cocok nggak jadi menteri keuangannya gitu ya, sedangkan pria yang justru lebih baik jadi menteri keuangan. Kalau menurutku tergantung ya, ada tipe-tipe wanita yang teman-temanku sendiri juga tajam banget soal ngomongin soal uang itu. Kita ngomongin soal uang, kita cepet banget gitu, otak bisnisnya cepet, otak ngelola uangnya gitu. Kalau itu mah kayaknya hampir semua perempuan kali. Iya, betul. Malah bisa milih kan mana diskonan yang paling murah di antara misalnya marketplace, mana yang paling murah gitu. Jadi kita dikasih kejelian untuk kita bisa bandingin harga. Itu menurutku nilai tambah untuk kita ngelola uang. Apalagi ngomongin soal ngelola pengeluaran, anggaran rumah tangga yang sebenarnya lebih kompleks daripada yang belum menikah ya gitu. Iya, cuma kalau tadi dikatakan kan ada ilmunya dan mungkin bisa diprediksi ya. Tapi kan nama investasi itu kan selalu ada risiko, dan risiko itu kan kadang suka meleset dari apa yang diprediksi. Nah, mungkin di sini kaum wanita memiliki sense feel yang lebih tajam untuk dalam artian memprediksi. Ini soal ilmu sama apa tadi ya? Ilmu dibandingkan pengalaman. Bukan apa sih? Feel gitu kan. Kayak misalnya nih kita masak mie instan kan? Ya, intuisi. Kita masak mie instan nih. Mie-nya sama, cara masaknya sama, kita ikuti panduannya, bahan bakunya sama, kemudian dihidangkan. Tapi ketika beda tangan, pasti beda rasanya. Nah, ini mungkin sesuatu yang menarik untuk didiskusikan. Pertanyaannya pas bikin Indomie atau mie instan, tangannya dimasukin nggak Pak Doni? Aduh. Gabung sama telur. Masukin kan? Kalau nggak dimasukin nggak enak. Oh iya, betul. Ya, tapi yang menarik lagi waktu ada yang masak kan dia menerima arahan lewat telepon kan. Pas yang terakhir kemudian jangan lupa setelah semua bumbu jangan lupa kasih salam ya. Terus dia deketin mulutnya di wajah. Assalamualaikum, dia bilang. Nah, maksudnya kasih daun salam. Kalau dia ucapkan assalamualaikum. Ini jok sama apa-apa. Masih lucu kan? Tergantung yang bawain. Udah kembali ke laptop. Silakan, ada pertanyaan mungkin dari Bro Mario atau Bro Ruby? Ini ada pertanyaan dari audiens dari Pak Gunawan. Zaman now atau sama dengan Nang Omawai atau alias WHO Nang Omawai. WFH kayak saat ini. Investasi apa yang baik dan terbaik menurut Shirley? Ini ngomongin soal uang ya. Kalau ngomongin soal uang, investasi itu kan sebenarnya buat ujung-ujungnya buat pertumbuhan nilai ya enggak? Buat kita cuan gitu ya, terus kita nyampe tujuan keuangan kita. Tapi kalau lihat dari kondisi saat ini, sebenarnya lebih urgent buat kita itu survival plan. Right now. Kalau saat ini kondisinya belum bisa survive, not even bisa survive, kita jangan ngomongin dulu soal investasi gitu. Jadi lebih tepatnya kita ngamanin dulu soal dana darurat, soal kalau saat ini ya cash flow kita gimana sih kalau misalnya teman-teman saat ini misalnya sampai terkena COVID-19 itu gimana sih caranya, uangnya dari mana, biayanya saya bisa kalau sampai harus keluar saya harus dari tabungan mana. Jadi lebih baik dilihatin dari situ, asuransi punya atau enggak. Kalau memang pemerintah katanya memberikan bantuan lewat BPJS Kesehatan, apakah BPJS Kesehatan kita juga
masih aktif, masih dibayar. Nah, itu sih lebih penting kita cek dulu kita sendiri sudah siap belum sih untuk survive at least sampai 6 bulan ke depan. 6 bulan ya? Informasi terkini kan BPJS nggak cover corona kan. Nah, itu berarti kalau kayak gitu nggak cover corona. Berarti kalau gitu kita harus punya dong dana sendiri. Sebenarnya pasti nggak mungkin bisa cover 100% sih. Gitu. Jadi even kalaupun kita punya asuransi kesehatan pun pasti kan ada biaya-biaya pada saat kita recovery-nya, pada saat biaya-biaya kita lagi sakitnya, lagi pengen makan bergizi atau pengen suplemen gitu. Nah, biaya-biaya kayak gitu tuh yang bakal kita ambil dari mana kalau kita nggak punya cukup dana darurat. Tuh, ini yang mengkhawatirkan sih. Dari mertua. Nah, paling safety itu emang Pak Doni, betul. Iya. Karena realitanya gini loh, kayak ada beberapa insurance ya. Ya lagi keadaan kayak gini banyak yang anjlok juga, ada yang taruh dana pensiun anjlok juga. Paling aman emang mertua. Iya. Makanya perbanyaklah itu. Kalau bisa di tiap kota ada. Iya, makanya sebenarnya perbanyak apa Pak Doni? Masih kurang jelas di sini perbanyak apa? Maaf. Saya dalam situasi yang tidak kondusif. Bagus pakai headset. Oh, hati-hati, Bu. Ini audiensnya banyak, Bu. Takutnya ada yang japri. Ya, makanya saya juga sedang dalam situasi tidak kondusif. Kalau kuping sih aman, tapi yang ngomong ini mulut ini bahaya. Ngeri, Bu. Banyak mata-mata. Kayak tadi ada, tahu-tahu langsung. Langsung pucet deh. Bagus, Bu, jujur. Nah, sekarang aku mau nanya serius nih. Kalau situasinya sekarang sedang COVID, kita butuh waktu, kemudian nanti untuk recovery. Jadi sekarang kan orang yang penting bertahan dulu kan. Jarang orang mau mikir investasi. Padahal sebenarnya investasi itu macam-macam ya, Shirley ya. Ada yang investasi mungkin sebenarnya nominalnya cukup ringan gitu kan. Tapi tentu return-nya agak lama gitu kan. Nah, apa yang bisa disarankan dalam kondisi sekarang ini kita bertahan tapi masih bisa investasi gitu loh. Dan bentuk investasi apa? Bijak sekali. Oke. Mulai dalam aja, mulai dalam. Jadi memang misalnya udah punya dana darurat gitu ya, terus udah cash flow-nya aman. Jadi punya dana dingin lah ya, meskipun sedikit tapi mau investasi. Kalau misalnya mau ngincar pertumbuhan nilai gitu ya, kalau saat ini sih sebenarnya lebih disarankan kalau jangka pendek lebih baik masukin ke yang reksadana pasar uang atau bisa juga ke emas atau juga bisa sekedar deposito, paling nggak ada tiap bulan masih dibayarkan lah gitu. Ada return gitu. Tapi kalau memang returnnya yang bulanan nih maksudnya nih. Returnnya bulanan, cash flow bulanan. Tapi memang kecil sekali sih kalau dari deposito bank ya. Tapi kalau memang mau framework-nya untuk jangka panjang, time frame untuk jangka panjang, itu bisa buat macam-macam, bisa buat investasi di saham, di reksadana, gitu. Oke. Kalau misalnya investasi di bidang properti, yang tidak harus besar-besaran ya, misalnya seperti Bro Ruby, tapi dalam artian properti kita bisa ada aset, kita ambil, kita touch up dikit-dikit, kemudian kita jual. Ya begitulah kira-kira. Dikit-dikit ya? Dikit-dikit. Iya, dikit-dikit. Ya bisa sih. Bisa, bro. Bisa. Apalagi tuh kalau gue dulu SD paling seneng beli rumah keong. Banyakan rumah gue dong monopoli. Merah hijau ya. Iya. Karena ada yang mengatakan gini ya, kalaupun sekarang situasi ekonomi, ini pasti dampaknya kepada ekonomi bangsa lah ya, pasti dikoreksi nanti pertumbuhan ekonomi bangsa kita. Dan tahun depan juga belum tentu langsung kembali normal kan ke 5-6% gitu. Tapi sebenarnya dalam situasi sekarang ini ada yang mengatakan, termasuk saya pernah dengar nih Pak JK, malah seharusnya kita lebih konsumtif gitu kan.
kalau situasi kayak gini jangan takut, malah kita harus belanja, berinvestasi gitu kan, atau ya aktivitas ekonomi harus terus berjalan biar tidak stuck gitu. Nah, dari pendapat Shelly sendiri bagaimana ini? Saya setuju kalau masyarakatnya rata-rata di Indonesia kita middle to high ya. Tapi kalau masyarakatnya middle Iya. to low, saya bisa dibilang masyarakat kita masih butuh bantuan pemerintah. Gitu. Kalau kita mau belanja di bus, kita mau belanja kita konsumsi, kalau masyarakat kita mau tetap konsumsinya ditingkatkan, maka butuh bantuan dari pemerintah untuk kasih stimulus. Tapi kalau pemerintahnya tidak kasih stimulus, jangan harapkan kita akan belanja di saat seperti ini. Kalau masyarakatnya cerdas ngelola keuangan, kita nggak akan belanja banyak justru di saat seperti ini. Kita malah akan berhemat, ngejaga cash kita selama mungkin. Tapi kalau berhemat beda dengan berinvestasi kan? Ya, betul. Berhemat beda dengan berinvestasi. Kalau berhemat kita berarti menekan pengeluaran. Gitu. Nah, berarti sekarang kita lebih bagus berinvestasi juga dong, selain berhemat. Ya, kalau kita ada dananya cukup sih, ya berinvestasi bagus. Justru kan kita malah bisa ngambil peluang di balik krisis ini. Iya. Oke. Ya, karena mungkin di setiap krisis banyak orang kaya baru ya. Melihat krisis-krisis yang lalu. Ya, orang kayak Mario. Itulah orang-orang yang pandai memanfaatkan peluang kan. Ya. Yang punya Zoom kan jadinya. Iya. Walaupun Zoom banyak celah ini. Iya. Masih tetap nggak apa-apa lah. Kan kita bukan tentara, kita bukan aparat negara gitu kan. Pakai aja. Iya. Nanti omongan Bro Doni tadi diambil nanti. Iya sih. Sebenarnya kalau kayak ini kan sebenarnya Zoom juga udah mengupgrade gitu punya kan. Kayak misalnya masuk ada waiting room-nya, dicek dulu siapa gitu kan. Kalau yang asal jadi kadang kalau yang asal jadi sebar kemana, karena kan di WA group juga banyak robotik gitu loh. Di WA group juga banyak gitu. Kita nggak tahu, botnya masuk dari situ sebenarnya. Karena sebar kalau yang udah WA grupnya tersortir dan tahu siapa sih lebih safety. Dan masuknya juga, gue liatin dulu kalau namanya yang gue nggak kenal, gue nggak kasih masuk. Walaupun dia tadi Sunil Tolani tadi. Enggak, kan gue udah bilang dulu. Muka gue udah beda. Kalau gue nggak kasih masuk, bisa kasus lagi ntar. Iya. Ya, ada lagi pertanyaan dari audiens mungkin? Iya. Ya, dibaca dulu. Belum ada nih sepertinya. Oke. Pak Ruby? Iya, gue juga penasaran. Tadi share, waktu itu kan gue pernah ngobrol lah share ya. Waktu kita ke Ancol ya share ya. Oh iya benar. Ke Ancol. Gue nggak tahu ya ada jadwal ke Ancol ya. Iya. Itu nanti lalu diundang itu nanti. Doain aja. Nanti aku ke Bali nanti. Itu diundang ke Bali Don. Asik. Siap Don. Tapi 3 kamar loh Mas. Mario 3 kamar kok Doni 3 kamar. 3 kamar pergi aja ntar. Pulang pergi ntar. Satu keluarga loh. Anaknya udah kalah. Mario udah begini aja. Bisa diatur kalau Shirley jualannya banyak ntar bisa. Iya. Oke, waktu itu kan di acara finansialku Shirley ngobrol bahwa kepikiran beli properti gitu Shirley. Ya kan? Nah ini gue jarang menemui yang seorang wanita masih muda udah kepikiran beli properti, jarang gitu loh. Banyak kan mungkin cowok gitu kan ya. Jarang nih, banyaknya kalau udah married gitu kan. Gimana sih? Why? You can share it. Sebenarnya sih ini keinginan pribadi aja sih, Bro. Jadi salah satu ambisi lah ya pribadi. Kalau kan kerja udah bertahun-tahun tuh, tapi
kayak habis buat liburan, gak jelas gitulah. Jadi biar lebih semangat membuat sesuatu yang lebih kelihatan bentuknya. Gitu. Jadi waktu itu bikin resolusi lah, before 30 gue pengen punya properti sendiri gitu. Jadi, gampang, carilah mertua pengusaha properti. Pak Ini James sama Bro Ruby tuh, database-nya Tolong cariin. banyak tuh. tinggal milih ya. Iya, terus nanti suruh investasi juga di finansialku. Iya. Kolaborasi. Iya. Nanti mertua suruh beli sahamnya finansialku. Jadilah Sherly di situ direktur apa gitu. Boleh. Bantuin gua dong terus. Enggak, masih gue pertahankan loh. Ya, ikon tuh. Nggak apa-apa, jual aja saham gua biar cepat pensiun. Tapi benar nggak sih, kenapa emang kaum perempuan itu jarang memikirkan investasi properti di saat-saat masih muda gitu? Kenapa? Alasannya apa? Ini agak beda kan? Betul. Buat gue pertanyaannya, cewek. Iya dong. Sebagai perempuan. Iya. Ya mungkin karena gitu ya, tadi yang pertama ya, pertanyaannya dari Mario gitu. Kebanyakan wanita kita ngikut suami lah gitu ya, kita ngikut nanti gimana. Takutnya nanti mikirnya kepanjangan gitu. Takutnya nanti kalau ada properti, saya malah dianggapnya terlalu strong gitu. Nanti juga takutnya ribet, nanti propertinya gimana. Mikirnya udah kepanjangan dulu sih gitu. Padahal kalau investasi ini kan sebenarnya ya just investasi aja, nggak ada hubungannya nanti kalau misalnya kamu married atau kamu nanti dengan mertua atau gimana. Nah itu kan sebenarnya terlalu jadi dipanjang-panjangin sih. Atau gitu. Jadi lebih apa mungkin saat itu jadi mengurungkan minat atau mengurungkan keinginan juga kayak ya udahlah nanti ngandalin aja. Akhirnya nggak mulai berinvestasi, nggak memberanikan diri juga untuk berinvestasi. Iya. Itu juga mungkin karena bagian dari apa ya, kultur kita kali ya, di lingkungan kita ya. Betul. Atau lebih ke peer pressure ya, Shirley. Iya. Nggak tahu ya, kalau cowok kan masa bodo amat mau Lamborghini kek, udah ke Tibet kek, mau kemana kek, gitu kan. Mungkin peer pressure kan lingkungan circle-nya cewek atau nggak tahu ya, ini sotoy-sotoy aja sih. Sotoy-sotoy aja. Itu lebih pressure-nya lebih kuat kali ya kalau di circle-nya wanita sendiri gitu. Untuk apa? Untuk punya rumah? Enggak, maksudnya gini, misalkan make up, lu udah coba belum make up Indonesia gitu, atau ikut arisan, terus ikut kebanyakan namanya grup travel gitu. Iya, kebanyakan kita investasinya justru malah buat make up, skincare gitu ya. Jadi bukan investasi justru buat ngembangin nilai uang kita atau kepribadian kita. Nah, itu investasi juga itu. Itu investasi juga. Buat narik si pangeran berkuda tadi. Gitu. Padahal nggak penting kudanya Mana ya. ada pangeran berkuda. Sekarang kuda udah nggak bisa masuk kota, bro. Mau masuk tol dilarang. Di jalan biasa juga. Gitu. Jadi sampai kapan dia mau menunggu? Kecuali kalau dia menunggu di sana, di mana, di rumahnya Pak Prabowo sana. Udah jingkrak. Sebenarnya ini karena edukasi dari sinetron ya, edukasi dari kisah-kisah. Ini realita. Lu dari zaman dulu edukasi seperti itu. Dari yang dulu film Latin juga ya kan, dari cewek yang tadinya dari keluarga bawah, ya kan, keluarga bawah. Telenovela ya. Iya, telenovela dan apapun diedukasi seperti itu. Jadi itu berulang-ulang. Alfonso. Iya. Jadi itu udah menjiwai gitu sampai akhirnya film-film di layar lebar pun seperti itu gitu. Jadi inilah yang membuat Paris ya. Iya kan, ketemunya di sini, di ini gitu. Jadi kesannya
ada harapan. Nah, kadang harapan itu harapan yang kadang ya bisa yes, bisa no, 50-50 kan. Nah, jadi Iya, kadang apalagi wanita suka nonton drakor, bro. Nah, Oh iya. Endingnya luar biasa. Iya kan, itu dia. Endingnya luar biasa. Iya, jadi ekspektasi naik gitu. Ekspektasi naik gitu kan. Kalau yang level selektifnya juga naik gitu kan. Kadang-kadang Tapi gitu kalau kan. kebanyakan kayak gitu, nanti tidak sesuai dengan cita-cita Ibu Kartini lah. Karena kan Ibu Kartini pengennya kan kaum perempuan bukan cuma sebagai follower kan. Artinya ya kalau mereka bisa jadi investor, ya kenapa harus tunggu nanti mereka bisa jadi pengusaha properti, ya kan kenapa harus nunggu Rubu Herman dulu gitu kan. Nah, Mereka bisa ya, jadi apa yang mereka mau lah. Cuma kan yang paling simple pasti investasi dong ya. nah, Setuju nggak? bro, bener banget. Makanya gue Yes. setuju sama generasi yang female planner. Itu gue setuju, gue dukung. Oh Jadi iya. Untuk menjadikan Kemarin seorang wanita menjadi entrepreneur, bukan bersandar. Karena kita nggak tahu pria itu misalnya oke untuk membangun keluarga ya kan dia mungkin safety-nya atau apapun gitu ya kan. Ya maksudnya pria kan juga ya bisa aja dia jatuh atau gimana kan, ketika wanita juga bisa menjadi kuat juga seorang female planner ataupun ya dia bisa menyokong gitu kan, bisa saling sinergi kan gitu kan ya. Iya. Jadi yang Betul. ini juga sebenarnya harus diedukasi gitu. Jadi makin kesini kan cuma makin kadang-kadang banyak kaum tokohnya. laki-lakinya sendiri kan tidak rela kan. Oh, ada lagunya tuh, ada lagunya. Topik sendiri nih. Rela. Tak lagi curhat tuh Mario Marubi. Ya maksudnya ya itu dia, oke, makanya dan juga nggak banyak yang menggaungkan, kalau apalagi kayak investasi, ya kan nggak banyak yang menggaungkan investasi ini. Kebanyakan kan lebih ke konsumtif, ya, lebih ke kosmetik, lebih ke arahnya ke gadget lah, lebih ya itu. Nah makanya justru kita nih para influencer khususnya mungkin di investment dan ya apalagi ya gua properti gitu kan. Nah, kita mesti menggaungkan gitu ya kan. Makanya gue pengen bikin muda keren punya properti. Ya kan, gue juga mau bikin. Ya kan, muda, cantik, punya properti. Gue juga mau bikin gitu. Ada channelnya ya? Channel. Cantik gitu. Wanitiru. Ini tapi sekaligus pertanyaan buat Shirley sama Bro Ruby nih ya. Kan sekarang juga banyak properti ini kan subsidi ya, rumah-rumah subsidi ya. Yang sebenarnya kan itu DP-nya murah, biaya cicilannya sangat ringan. Nah, kalau misalnya dari perspektif investasi, Shirley bisa kasih pendapat investasi di rumah apa tadi namanya tuh, rumah subsidi. Bagus nggak prospeknya? Nah, kemudian dari kacamata properti sendiri, Bro Ruby bisa kasih perspektif bagaimana masa depan investasi di rumah subsidi itu. Shirley dulu, silakan. Saya dulu. Oke. Correct me kalau aku salah ya, tapi kalau dari perspektif aku waktu itu kenapa memutuskan investasi di properti. Karena pertama properti itu kita nggak ngapa-ngapain pun harga propertinya, harga tanahnya naik. Yang kedua nih ya, yang kedua juga selama tidak di jalur penggusuran pembangunan pemerintah ya. Betul. Selama lokasinya betul, selama lokasinya betul, dan juga pengembangannya juga oke, gitu ya. Tentu aja kita juga lihat faktor-faktor itu. Tapi kalau dari segi properti yang aku lakukan, itu juga aku ngelihat dari segi kemampuanku sih. Jadi kemampuanku saat itu memang properti yang memang di sekitaran juga bukan properti yang di atas subsidi lah, di atas subsidi, tapi juga bukan yang levelnya udah levelnya high gitu. Nah, saat itu aku ngelihat bahwa orang-orang seperti aku ini pasti akan cari juga properti-properti yang seperti itu. Properti yang kita mau cukup layak untuk kita tinggal, baru merit nih cukup layak untuk tinggal, tapi juga harganya juga bersahabat, dan juga akses untuk kita ke kantor itu mudah, juga
secara untuk membesarkan keluarga juga enak gitu ya lingkungannya. Nah, jadi sebenarnya aku juga ngelihat dari aku sendiri sebagai user gitu. Sebagai user kalau gue ditawarin properti seperti ini mau nggak nih gue beli gitu. Karena udah ngelihat sendiri surveinya dan keyakinan itu, oh kayaknya kalau aku sendirinya tinggal di sini aku nyaman nih. Nah, dari situ mulai ngelihat kalau orang-orang lain, teman-temanku, aku tanya teman-teman waktu itu, teman-temanku, kalau lihat dari pandangan mereka yang background-nya waktu itu berbeda denganku, kita ngobrol, enakan tinggal di apartemen atau properti yang seperti ini. Jadi saat itu aku tanya-tanya ke orang-orang, oke, oh ini juga boleh kalau lu dikasih properti seperti ini, lu mau investasi apa enggak? Jadi dari tanya beberapa orang, akhirnya aku mendapatkan kesimpulan bahwa oke, untuk anak-anak yang seperti aku, milenial, baru awal menikah, itu kita tertarik dengan properti seperti ini. Nah, jadi ketika kita berinvestasi itu juga bukan cuma lihat soal, oh ini bakal propertinya bakal naik, tapi juga ada demand-nya. Ada orang-orang juga yang tertarik. Jadi properti kita, misalnya kita mau sewakan atau kita mau jual pun, itu ada demand-nya. Jadi dalam investasi properti aku lebih ngelihatnya dari sisi user sih. Kalau boleh tahu daerah mana sih? Daerah Serpong. Serpong. Ya. Jadi ketika misalnya kita berinvestasi, kalau dengan kita sendiri aja kita udah nggak tertarik mau punya properti di situ, kita aja nggak mau tinggal di situ, ya kita jangan berinvestasi di situ propertinya. Kita cari investasi properti yang lain yang kita juga mau tinggal di situ. Itu sama seperti bisnis, kalau kita juga nggak mau buka bisnis di properti di daerah situ, ya kita juga jangan berinvestasi ruko, atau kita juga jangan berinvestasi yang memang untuk tujuannya bisnis. Oke, sudut pandangnya di situ ya berarti ya. Iya. Simple sih kalau pemikiranku. Kalau Bro Ruby, mungkin Bro Ruby. Nah, silakan. Iya. Oke. Host ditanya narasumber nih. Iya, host ditanya narasumber kali ini. Iya. Oke, realitanya 81 juta milenial belum punya properti, belum punya. Itu data terbaru apa data pas lu mulai kampanye? 2019 sih, sekarang belum. Gua harusnya turun, Bro, karena kan gaungnya kenceng kita. Harusnya harusnya turun. Ada penurunan. Itu kaum milenial ya, Bro ya? Yes, ini dari datanya kan dari Kemen PUPR ya kan 2000. Oh, berarti kaum milenial ini masih single kan? Enggak juga, bisa single, bisa juga udah married. Tapi realitanya banyak dijumpai bahwa ya yang udah married pun belum punya rumah, gitu. Belum punya salah memilih mertua. Nah, itu juga bisa. Ya. Ini host nanya host nih berarti. Host jawab. Aku belum selesai jawab. Oh iya, jawab dulu bro. Selesaikan. Iya kan. Nah, gue selalu mengkampanye gitu kan, mengkampanye yang dimudahkan punya properti, ya kan. Belajar untuk mengalokasikan 20% aja lah, gitu, untuk persiapan di properti gitu. Soalnya kalau lu nunda dan lu nggak cuma angan-angan doang, nggak bakal kebeli. Sampai umur 55, 60 nggak bakal kebeli gitu loh. Pahitnya gitu. Ya kan, pahitnya gitu. Apalagi kalau cuman ya kan punya mindset tar aja lah, atau yang cowok nunggu cari istri kaya misalnya ya, yang cewek cari cowok kaya ya. Aduh, udah kayak jackpot gitu loh, kayak jackpot. Tapi kebanyakan jackpot kan belum tentu bisa menang, ya kan? Realitanya belum tentu. 1 banding sejuta ya? Nah, 1 banding sejuta atau berapa? Akhirnya kecewa. Akhirnya kan, ya maksudnya gini loh. Maksudku gini, dengan dari muda kita memantaskan diri sendiri dulu lah. Kita upgrade, kita punya value, kita punya nilai, kita punya investment gitu loh. Kita punya properti sendiri, baik cowok atau cewek gitu loh. Sehingga itu akan menaikkan kita punya derajat, menaikkan kita punya network, menaikkan kita punya lainnya juga. Kalau misalnya ketemu yang kayak oke, kalau misalnya emang jodohnya nanti kalau yang nggak punya gimana gitu kan? Realitanya gitu. Nah itu satu. Terus jangan gengsi untuk beli rumah subsidi gitu loh.
Ya kalau kemampuan masing-masing. Nggak boleh ya. Ya jangan gengsi gitu loh. Karena gini, buat invest kan nggak apa-apa, bro. Ya sebenarnya gini, rumah subsidi itu tujuannya sih buat pakai. Tujuannya buat tinggal, karena ditinggali. Iya, pemerintah kasih subsidi, bantu dari sisi bunganya cuma 5%, kemudian juga DP-nya juga dibantu, ya kan? Nah, banyak hal yang dibantu gitu loh. Terus udah gitu dari si developer juga dibantu oleh pemerintah pembuatan jalanan dan lain-lain gitu. Jadi ya jangan gengsi gitu untuk bisa seenggaknya punya rumah di muda. Karena ketika nanti lu udah umur 55, ya kan? Ngarepin pensiun, harga rumah belum tentu kebeli gitu kan ya. Bro, ada data nggak nih? Udah tua nggak punya properti, jumlahnya berapa di Indonesia? Ada datanya nggak lu, bro? Nah, gue sih belum nemu datanya. Gue juga lagi coba cari-cari. Adanya secara general, ya kan, secara general ada berapa puluh persen gitu kan ya. Ada juga yang tadi milenial, ya kan. Gue sih lebih ke edukasi gitu lah, edukasi. Ya kan, masalah belinya di mana, nyaman-nyamannya aja sih. Halo. Coba gini, bro. Kalau orang-orang yang sadar, ya, itu ketagihan, bro. Beli terus, bro. Betul. Jadi ketagihan gitu. Dan ya gue sih nggak usah ngomong lagi kepada orang-orang itu karena levelnya udah mereka ketagihan. Semakin land bank-nya semakin banyak malah gitu loh, ya kan? Kayak Bro Ruby ya. Lihat di Bekasi bisa turun salju, dia beli itu. Jadi makanya tuh gue coba mengedukasi gitu kan, mengedukasi, ya kan. Jadi gini, beda edukasi sama hard selling, beda. Gitu. Kalau hard selling jualan produk-produk yang dia pasarkan, gitu. Tapi not educate. Kalau gue terserah lu mau belinya di mana, nggak usah lewat gue silakan, tapi gue educate. Gitu. Gue educate. Jadi gue nggak ada kepentingan pribadi, jadi nggak ada gara-gara mau jualan gitu loh kan ya. Kalau gue mau jualan, gue paksakan ke produk gue gitu loh. Tapi kalau yang gue lakukan ya itu sesuai dengan kemampuan masing-masing individu. Gitu sih. Betul sekali. Bu Shirley, ada pertanyaan nih Bu Shirley dari Pak Gunawan lagi. Kalau Shirley sendiri boleh sharing, investasinya apa aja? Tadi ada properti before 30, lainnya apa lagi? Kasih tips buat audiens. Terus apakah karena produk Shirley adalah reksadana dan kawan-kawannya? Oke, kalau kebetulan aku tuh orangnya senang explore ya. Karena pekerjaan juga jadi harus explore investasi macam-macam. Jadi kalau dari investasi selain properti ada investasi saham, investasi reksadana, investasi peer-to-peer lending, dan baru-baru ini lagi mau mencoba untuk derivatif. Gitu. Tapi banyak ya. Tapi masih belajar. Jadi paling penting sih investasi ini ya kayak dari leher ke atas kan. Jadi belajar soal pengetahuannya, makan. Nah, ke bawah ini, bukan naik ke atas. Makan lewat mulut. Iya. Tapi turunnya ke bawah dan ke samping. Jadi belajar sih, banyak otak ke atas, banyak baca berita, banyak update ilmu. Selain kalau soal keuangan sih yang seperti itu sih, produk-produk keuangan di Indonesia aja dicoba investasinya. Yang pasti yang legal ya. Berarti Shirley sering nonton Deka Show ya? Doremi Show dong. Ya dong. Kalau investasi yang tidak legal tapi menguntungkan, boleh dicoba nggak? Selama siap dengan resikonya, boleh aja sih. Setuju, jawabannya bagus. Resiko ditanggung sendiri ya. Iya. Cuman kalau misalnya itu legal, terus ada masalah, resikonya dijamin sama pemerintah atau OJK misalnya. Emang langsung serta-merta kita
ini tercover gitu, nggak juga kan? Nggak juga. Perlu waktu, kadang-kadang Betul. malah tidak 100% gitu kan? Betul. Jadi ya semua investasi pasti ada risiko kan? Pasti ada risikonya. Gitu. Kalaupun nggak ada risiko dari investasinya, pasti ada opportunity cost lah. Di properti juga risiko juga gede, Bro. Iya. Nanti kita bahas ya. Di IG Live ya, Giliran IG kita Live. bahas itu nanti gue bingung pembagian tugasnya. Lu nanya diri sendiri kan? Enggak. Gue nanti sesi IG live. Iya. Oke, ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Dari siapa penonton tadi? Dari Ferdian. Ferdian. Bacain, Bro. Halo Bu Shirley, saya mau nanya mengenai investasi. Kan lagi pada banyak sekarang cryptocurrency atau Bitcoin. Bagaimana tanggapan Bu Shirley? Karena banyak yang ngomong gampang kok, gampang-gampang amat. Gampang bablas maksudnya. Bisa menjiwai. Gampang. Sama kayak nawarin, Bu. Gampang untung. Gampang rugi juga. Itu hilang. Nah itu gimana tuh? Saya juga pengen tahu tuh yang Bitcoin itu, cryptocurrencies itu. Intinya menarik apa bisa dijadikan sebagai salah satu investasi yang menjanjikan? Oke. Kalau cryptocurrency ya, kalau aku memandang itu bukan sebagai investasi untuk seperti yang jangka panjang, tapi lebih ke untuk ke trading. Karena kita masih belum tahu nih cryptocurrency Money ini games memang. Gak? Kenapa? Money games. Money games nggak? Sebenarnya kalau dilihat dari sistemnya kan dia ada kayak yang mining itu ya. Jadi dia memang ada mekanismenya, ada sistem produksinya dan juga ada sistem kayak tradingnya. Jadi kalau bisa dibilang sih secara money game dia nggak money game juga. Jadi ada sistemnya. Memang sistem ini agak sulit dipahami sih kalau cryptocurrency mungkin dengan yang udah konvensional jual beli, dagang dan investasi. Tapi kalau saya melihatnya sekarang masih banyak kok investasi lain juga yang kita bisa tradingkan dan juga kita bisa investasi. Banyak banget gitu. Dan kalau ini memang teman-teman ini udah siap dengan resikonya, ya silahkan masuk ke dalam cryptocurrency. Tapi kalau saya personally saya belum menyentuh ke cryptocurrency. Karena buat saya sendiri saat ini kan masih banyak investasi yang di Bapepti aja kita masih ada investasi untuk hedging itu ada komoditas. Terus juga kita ada forex. Selain itu juga kita ada indeks sebenarnya. Kalau teman-teman yang biasanya masuk cryptocurrency itu biasanya berarti appetite-nya terhadap risiko kan tinggi. Nah, kalau teman-teman memang suka dengan risiko tinggi itu bisa juga masuk selain ke forex ataupun komoditi ataupun derivatif, bisa juga masuk ke saham. Itu modelnya juga trading. Nah, jadi buatku sendiri sebenarnya masih banyak pilihan kok. Tapi kalau teman-teman mau ngambil resiko, silahkan aja mau coba cryptocurrency. Oke. Cryptocurrency itu boleh sih. Yang penting punya jantung cadangan. Iya. Tapi menguntungkan ya? Nggak juga sih. Tergantung, nggak juga. Turun Kalau Bitcoin itu nggak ada kayak government-nya, jam-jam government. Kalau kita kan bursa efek buka jam. Iya, ada opening bell, closing market. Yes, ada closing market, ada opening. Nah, kalau di Bitcoin kagak ada 24 jam. Oh. Oke. Sebenarnya sih Bitcoin tuh enak kalau mau beli buku di Amazon. Gue dulu kayak gitu tuh. Jadi nggak kena nggak bisa kena apa? Nggak usah kena foreign exchange lagi. Iya. Tapi saya jadi bingung gitu, karena tidak menguasai ya. Jadi lebih baik jangan berinvestasi sesuatu yang kita tidak kuasai ya. Iya, betul. Biasa. Seperti orang berenang lah ibaratnya.
Kalau belum belajar Kenapa berenang, ya nyebur dulu kalau belum bisa. Gitu. Kan ada pelampung sekarang. Pelampungnya itu ya tadi ya. Kalau nyeburnya di kolam medit juga nggak apa-apa, bro. Jangan panak. Itu kolam renang penuh inspirasi tuh. Sekarang ditutup ya, Bro? Lagi ditutup ya, Bro? Iya, pada nggak berani tuh. Nggak boleh kan, lagi nggak boleh. Tahu gitu gue pelihara ikan situ, mancing. Ikan lele. Oke. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya sebelum kita tutup? Mungkin bisa diberikan ini kali ya, semacam tips buat teman-teman yang belum pernah berinvestasi, tapi pengen memulai investasi. Nah, apakah sekarang layak waktunya untuk mulai investasi? Kalau memang iya, bentuk investasi awal bagi mereka yang baru pertama kali mau mulai investasi itu apa kira-kira? Oke. Kalau buat teman-teman di sini, daripada uangnya dihabiskan buat shopping-shopping doang, yang kadang-kadang kita juga belum tentu butuh, dan juga cuma buat emotional buying doang, lebih baik uangnya diprioritaskan buat kebutuhan. Tapi kebutuhan ini juga bukan cuma bisa kita pakai saat ini juga, tapi bisa dipakai buat masa depan. Nah, kebutuhan ini caranya gimana dipersiapkannya? Yaitu dengan berinvestasi. Berinvestasi sendiri itu kalau zaman sekarang itu udah jauh lebih mudah dari beberapa tahun yang lalu, karena sekarang semua udah bisa mulai dari online, mulai dari rumah, tinggal modal internet. Jadi dan teman-teman juga bisa dari modal yang minimum, bahkan ada investasi yang mulai dari 10.000 pun ada. Nah, kalau untuk pemula bisa mulai dari, saya sarankan bisa mulai dari reksadana pasar uang. Karena reksadana pasar uang itu pertama secara resikonya dia rendah, dia bandingkannya dengan reksadana yang lainnya, dan juga memang ada manajer investasi yang bantu kelola. Kalau mau investasinya biar nggak ribet, teman-teman bisa pakai tuh, kan banyak kan fitur auto invest, atau auto transfer, atau auto debit. Manfaatin itu aja, jadi disiplin setiap bulannya udah ada pakai fitur itu akan kepotong dananya untuk investasi. Jadi tanpa kalian sadari pun uangnya akan terus bekerja dan menghasilkan keuntungan buat kalian. Gitu. Selalu sih benar, belajar, selalu belajar kalau dalam investasi. Sebenarnya kalau reksadana atau pasar uang itu apakah di cover atau kayak kalau di deposito kan ada LPS tuh. Ya, kalau di pasar uang ini apakah ada yang dijamin oleh pemerintah? Kalau reksadana pasar uang tidak ada dijamin seperti LPS deposito. Ya, tapi itu ada aturan, ada skema-skemanya. Jadi ketika misalnya kayak seperti kasus yang kemarin ini Mina Padi ya. Jadi itu ada prosesnya tuh. Mina Padi dan kawan-kawannya ya. Dan kawan-kawannya. Jadi ada kasusnya seperti itu tuh ada memang udah diatur. Padahal gue nggak nanya nih. Oke. Oh, salah sebut ya. Nggak apa-apa. Nanti disensor aja ya. Nggak mau. No edit, no sensor. Nah, kalau misalnya ada kasus-kasus pun reksadana yang bermasalah, itu udah ada aturannya di dalam OJK. Memang uangnya tidak bisa diganti seperti ada lembaga penjamin, tapi ada prosedurnya di mana nanti uangnya dana yang dikelola manajer investasi itu perlu dalam waktu berapa hari perlu dilikuidasi, nanti uangnya akan dikembalikan kepada investor gitu. Oh, jadi saat ini lagi dilikuidasi gitu ya? Ya, betul. Jadi kalau memang pun bermasalah, memang pasti segala sesuatu sih sebenarnya produk investasi kalau sudah dapat persetujuan dari sudah OJK, sudah itu ada aturannya biasanya. Ada aturannya kalau sampai default gimana, risikonya gimana gitu. Saya Pak Mari belum ngasih tahu nih. Pak Mari belum ngasih tahu. Bapak IGLS nggak nanyain soal itu. Oh iya.
Ntar kita IG Live lagi lah. IG Live nggak bisa bertiga sih. Iya. Oke. Tapi ya saya nggak tahu sih bagaimana ya kayak gitu kan katanya di freeze dulu, dilikuidasi gitu loh. Ya. Dilikuidasi. Tapi kalau misalnya keadaannya bahwa yang diinvestasikan juga drop gimana? Ya balik sebenarnya sih dari tergantung ya. Kalau memang industrinya lagi drop itu memang berarti masalahnya di industrinya, di produk aslinya kan. Contoh seperti saat ini nih, memang sahamnya marketnya lagi turun. Jadi ya kita nggak bisa apa-apain, memang marketnya lagi turun, kondisinya memang seperti ini gitu. Tapi kalau misalnya semua kondisinya baik-baik aja, tiba-tiba ada satu turun gitu ya, berarti itu akan mempengaruhi performance dari si manajer investasinya. Nah biasanya itu ada semacam ya badan-badan atau mungkin dari segi sekuritas ataupun dari agen penjual itu biasanya mereka akan kayak semacam ada rating gitu. Jadi ada penilaian. Oh ini yang ini kinerjanya selalu baik nih setiap tahun konsisten. Kalau yang ini berapa tahun terakhir dia kondisinya minus. Nah ini biasanya nanti akan menentukan untuk nanti investor baru dia akan top up, dia akan investasi di reksadana tersebut atau enggak. Jadi lebih ke track record sih. Jadi kalau kita sampai minus itu akan mempengaruhi kinerja dari si manajer investasinya dan juga pasti akan mempengaruhi dari kredibilitas dan kepercayaan dari investor. Seperti itu. Jadi makanya manajer investasi akan berusaha gimana supaya mereka tuh bisa performance-nya at least konsisten, keuntungan konsisten. Kalau tahun lalu menjanjikan misalnya 15%, paling nggak tahun ini 16%, 17%. Karena itu akan pengaruh banget sama performance mereka. Nah, karena itu biasanya sih kalaupun sampai turun banget itu kita akan biasanya entah misalnya dari media ataupun dari badan-badan seperti yang pihak ketiga itu mereka biasanya akan itu akan ke sortir dengan sendirinya, yang NAV-nya konsisten akan muncul di 10 besar seperti itu. Itu. Oke. Nanti saya ada pertanyaan di private masih. Boleh. Lanjut ya. Sip. Iya. Gimana Bro Mario? Masih ada? Sudah habis ini. Apanya nih? Habis pertanyaannya. Habis sudah ya. Habis udah di ini tuh cukup jelas ya. Cukup jelas ya. Oke. Tapi boleh dong nanya nggak? Nanya ke siapa? Tapi sebagai pria gitu ya, ketika kalian menemukan wanita yang berinvestasi, apa kesan kalian? Ya, Pak Doni tuh yang jago jawabnya. Apakah mengintimidasi atau justru jadi saingan sama gue nih gitu? For your information, istri gue lebih banyak investasi dari gue. Bagus dong. Justru itu bagus sebenarnya. Biar rumah tangga benar-benar rumah tangga, nggak jadi rumah duka. Catat lagi bro, catat lagi. Tuh, Ferdian juga tuh, istrinya investasi emas. Pantesan dia mantengin aja. Pantesan dia. Bagus lah, enggak? Iya. Maksudnya kan ini harus diedukasi. Ferdian pakai sarung doang tuh di rumah. Di rumah emasnya banyak katanya. Mau beli makan? Nih, emas lempar. Rumah lu di mana Ferdian? Gue samperin deh. Jangan nggak sampai. Berarti lebih seneng ya uangnya kepake buat investasi gini, ya. Bukan cuma itu kan bisa membantu ekonomi keluarga juga kan. Artinya kalau ada badai kayak seperti sekarang ini kan bebannya bisa istilahnya lebih ringan bareng-bareng gitu. Nah masalahnya ini kan bukan tugas kaum pria saja untuk mengedukasi wanita, justru kaum perempuannya juga harus bisa mengedukasi diri sendiri sehingga mereka juga timbul kesadaran. Nah lingkungan juga harus dukung, jangan tarsok
ntar lagi Pak Pangeran gua ntar lagi lewat kok naik kuda. Kuda apaan? Kebanyakan nonton drakor itu. Keren lah, kita dukung lah kayak gitu. Mudah-mudahan nanti ada gerakan-gerakan seperti ini yang lebih besar. Shirley ke Berita 1, diundang, Deka Show. Iya. Tutup kantor sekarang. Semua dari rumah. Iya. Ruby diundang gitu. Iya. Makanya kita undang semua di Doremi dulu kan, yang masih buka. Sementara yang lain udah tutup. Ya, cuman ya itulah. Mantap. Benar. Jadi ya kita orang-orang yang sadar, yang melek, ya harus ya menggaungkan ini, gitu. Menggaungkan harus ya ini supaya apa? Supaya nggak cuma pasrah gitu. Ya, karena gini Bro Ruby, di industri keuangan itu, bank, reksadana, aset manajemen, sekuritas, even properti yang punya on project kan mereka kan sebenarnya nggak ada kewajiban untuk sosialisasi dan edukasi. Jadi selama ini yang selalu orang ngomongin tuh return. Iya. Besok harga naik, Senin harga naik. Ya, jadi sampai saat ini even regulator pun, bukan regulator ini ya, gas ya, regulator di industri keuangan pun, ya mereka baru bertindak, ya ada mitigasi resikonya. Cuma kan pas kebiasaannya pemain di industri ngomong return, pas jeblok, pada kapok semua investor. Nggak cowok, nggak cewek, pasti kapok gitu loh. Ya kalau cowok mungkin dia pendem sendiri tuh, kan. Kan dibego-begoin sama temennya, bodo amat dah gue pendam sendiri gitu. Daripada ketawa dibego-begoin ya. Iya, pasti. Teman-teman tongkrongan gitu kan. Ya kalau cewek kan, waduh, ceriwis gitu mungkin. Ceriwis. Gue punya ini nih di Unilever gitu kan. Tapi nggak ceritain jebloknya udah minus berapa gitu kan. Karena mungkin secara mental mungkin wanita lebih bagus daripada pria gitu kan. Itu peran serta ya, makanya Finansialku di sini hadir. Kita mau naikin edukasi di literasi keuangan. Literasi keuangan di Indonesia pun rendah, nggak nyampe 35%. Jadi wajar aja di Indonesia ya banyak investasi bodong atau investasi belum legal gitu. Angka terakhir kan 110 triliun 7 tahun terakhir gitu. Itu kan gede. Bisa saya bikin jalan tol dari Citayam ke rumahnya Bro Ruby, terus Bro Ruby ke rumahnya Bro Doni. Bikin tol bisa. Gitu. Makanya kerupuk itu berapa banyak ya? Itu bisa sampai ini bikin jembatan kerupuk kali. Iya, sampai ke planet Pluto terus balik lagi ya. Sama profit sharing-nya investasi bodong itu kasihnya gede-gede, Bu. Jadi makanya itu yang membuat gitu. Iya, makanya kan lagi-lagi kan. Jadi kayak sekuritas sendiri sekarang mereka kan mainnya fee-based. Tapi karena kompetisi kan fee base-nya makin lama makin kecil. Dulu bisa tarik sampai 0,2%, sekarang 0,19 saja udah dimarahin sama investor. Padahal itu budgetnya kan salah satu bisa untuk mereka dorong buat literasi keuangan. Karena setiap kampus sekarang ada pojok bursa, benar kan? Kenapa? Iya, betul. Mahasiswa pada nggak mau buka di situ? Itu kan pertanyaannya. Ya itu Bro, karena ya tadi, karena ya itu orang kan lihatnya pengen short term, yang duit cepat. Iya. Itu dia. Itu juga mindset sebenarnya yang ditanamkan sama pemain Bro. Industri return. Padahal kalau belajar manajemen keuangan itu bahasanya bukan return, risk and return. Risk come first. Risiko muncul dulu pertama, baru return. Bukan begitu Pak Bu Shirley, saya lulus ya jadi chef team. Lulus. Nanti Anda berdua saya rekomendasikan untuk ke Finansialku aja ya. Sepertinya Anda berdua cocok deh. Jadi financial planner ya. Kalau saya jadi apa Pak? Kalau jadi udah jelas lah.
YouTuber properti nomor 1 sejagat Dari raya. finansialku. Ya. Iya. Itu munculnya dari kolam renang itu. Munculnya kalau Gelar berenang. itu. Iya. Udah tahu. Iya. Itulah kalau berenang cuma berdua, nggak ada yang dibahas. Ada supir gue videoin. Ada Nanti video. yang ketiga muncul ikan duyung. Oke, Keren, nanti keren, mungkin kita ya. bisa tapping Doremi Show di kolam renang nanti ya, kita atur. Iya, berenang bertiga dong ya. Oke, thank you Shirley atas Ya. insight-nya Terima sama sudut kasih, pandangnya. Shirley. Ya, my Waduh, ini pleasure. masih ada yang pantengin kita loh, luar biasa. Iya. Masih ada. Selamat Hari Wow. Kartini besok untuk para wanita Iya. Indonesia. Sukses Malam dan ini kita jangan dapat insight yang luar biasa ya dari Betul. Shirley merepresentasikan kaum Kartini dan juga ilmunya bukan cuma untuk kaum Kartini tapi juga buat kita semua. Thank you Shirley. Yay, thank you, Doremi Dan Show. Kartono. Thank you. Miranda, thank you ya, Miranda. Ini aku live atau di Jangan meeting? dulu. Nanti di closing dulu Closing sama dulu. Oh, oke. Closing dulu. Enggak, Pak Mario mau kesimpulan gitu nih. Oh, oke. Oh iya Silakan, iya Pak. iya. Nggak boleh dikasih kesimpulan. Oh, nggak boleh. Bro Doni. Catatan. Catatan. Oke. Ya. Catatan Bro Doni deh, kalau catatan. Catat dari tadi. Ya, catatan dari saya adalah investasilah dari sekarang karena kita tidak bisa tahu besok seperti apa. Dan investasi Oh. bukan cuma monopoli kaum laki-laki, tapi juga seluruh kaum. Apalagi besok Hari Kartini, saatnya sekarang kita wujudkan cita-cita Ibu Kartini karena habis gelap terbitlah terang, habis COVID Wah. terbitlah investasi. Yeay! Ini nih, gue belajar nih. Yeay. Teknik closing nih. Ini. Habis gajian terbitlah tagihan. Cocok. Cocok ya? Gajian, tagihan. Bagus Jangan tuh, Bro. khawatir. Iya. Yang penting kalau terbit tagihan, cikar kanan, faya kondios cari lain. Biar Bro Ruby mikir artinya apa. Iya. Belum nemu. Oke, dia. kalau begitu kita ucapin terima kasih buat Shirley dan juga teman-teman Thank yang you, sudah teman-teman. Thank bareng you. kita malam ini. Sampai jumpa di berikutnya, Doremi Show berikutnya. Saya Doni The Kaiser Do. Saya Ruby Herman. Hey. Saya Marcelino Refran. Ya. Masih mi kan? Iya. Masih mi kan? Selalu Marcelino. hoax ya. Sampai jumpa semua. Jumpa Thank besok you. ya. Oke, bye.